Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam renungan pagi ini bersama saya. Sebelum kita mulai renungan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun pagi ini tanpa kurang satu apapun. Kami percaya pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kembali buat kami untuk beraktivitas, untuk mendengarkan renungan ini dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Judul renungan saya pagi ini adalah pengaruh mamon. Di dalam perumpamaan Yesus tentang mamon, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah kita memilih Tuhan yang berkuasa dan yang memberikan hidup kepada kita, atau mamon? Mamon, ketika kita memiliki mamon, dia akan berkuasa juga atas hidup kita. Mamon bukan hanya sekedar uang atau harta, tetapi mamon itu bisa berarti kekuasaan, pengaruh yang sangat besar, atau apapun yang menjadi tujuan hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 24, Yesus mengatakan, "Tidak seorang pun dapat melayani dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Tuhan dan mamon." Ayat yang serupa juga ada di dalam Lukas 16 ayat 13. Saudara boleh buka dan baca sendiri. Di dalam kedua ayat tersebut, kita melihat bahwa Yesus mengajarkan kita untuk memilih Tuhan atau mamon. Kita nggak bisa melayani dua-duanya. Sama kalau kita sering dengar perumpamaan ketika satu orang nggak bisa berpijak pada dua kapal. Ya nggak mungkin. Karena kaki kita yang sebelah kiri akan ke kiri, yang kanan akan sebelah ke kanan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan utama hidup saudara dan saya? Apakah itu Tuhan atau mamon? Bagaimana Anda dan saya memprioritaskan kehidupan kita? Apakah kita lebih memprioritaskan kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh? Ataukah kita lebih memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan? Yang ketiga, apa yang kita lakukan untuk memastikan bahwa saya melayani Tuhan dan bukan melayani mamon? Kata mamon berasal dari bahasa Aram, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Dalam bahasa Aram, kata mamon berarti kekayaan atau harta. Saudara, belakangan ini kita berlomba-lomba mungkin ya, pengen menjadi orang yang berhasil, pengen menjadi orang yang banyak duitnya, banyak hartanya. Ingat, dampak negatif dari kita mencintai mamon bukan hanya karena kita disetir sama si mamon, tapi dampaknya apa? Sirik, iri hati. Ketika kita nih ya, misalnya sama-sama kita grow up bareng, gede bareng-bareng. Terus kita ngelihat sahabat kita, teman kita, saudara kita lebih berhasil dari kita. Terus kita mulai tuh merasa terusik, kayaknya sakit hati. Ih gila ya, kok dia bisa nih ya pakai barang mewah, kok dia bisa ya. Padahal dulu gue tahu banget hidup dia susah. Padahal nih ya dulu nih minta-minta gue doain. Tapi sekarang ketika dia lagi berhasil, dia sukses, dia ceritain tuh hartanya. Gue punya harta sekian banyak, gue punya deposito, gue punya A, gue punya B, gue punya C. Apakah itu baik? Menurut saya, itu tidak baik. Berarti kita dipengaruhi dan dibawa pengaruh mamon. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan tidak ngajarin bahwa kita harus pamerin apa yang kita punya. Justru yang harus kita pamerin kasih yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu kasih. Kita harus memamerin kasih itu. Kita harus mengimpartasikan kasihnya. Bukan kekuasaan kita, bukan pengaruh kita, bukan uang segala-galanya buat kita. Kalau kita diperhamba mamon, kita bilang, enggak kok, gue gak kayak gitu, gue gak dikuasain mamon. Tapi ketika kita mulai mengatakan, kita sering nih bilang misalnya, nih ya misalnya saya aja deh. Si Amel mah dulu dia mah lusuh, gak kayak sekarang, dulu gak punya apa-apa. Sekarang aja nih begini, begitu. Sekarang begitu, gue juga tuh bisa kok
nyaingin dia, gue juga bisa kok kayak dia, gue juga bisa kok beli apa yang dia bisa beli. Gue cuma gak mau kelihatan aja. Ketika saudara punya dan ketika saudara buka celah seperti itu namanya Anda di bawah pengaruh mamon. Saudara harus sadar, harus bertobat dan berbalik, minta ampun. Bahwa sesungguhnya mamon itu sudah mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita udah mulai rasanya, wah gak nyaman nih dengan keberhasilan teman kita. Kita mulai ngerasa terusik, kita merasa tidak damai, kita merasa kayaknya gak enak. Seperti ada duri dalam daging kita. Saudara, kalau saudara memang tidak dipengaruhi mamon, seharusnya ketika kita melihat seseorang berhasil, saudara tuh harusnya bangga. Misal, gue bersyukur loh, gue gak jadi lelah, gue berdoa untuk dia, gak sia-sia. Dia sekarang berhasil, wah luar biasa banget. Dia dulu yang katanya buat makan aja susah, buat kehidupan dia sehari-hari susah. Tapi kali ini dia enggak, malah dia memberkatin orang. Kita harusnya seperti itu saudara. Bukan kita malah ngejudge, bukan malah kita menghakimi, membicarakan orang tersebut di belakangnya. Kesuksesan orang dan kesuksesan kita semua, menurut saya, itu udah takarannya Tuhan masing-masing. Kepercayaan Tuhan sama kita tuh udah, kalau saya misalnya dikasih 100, ada yang dikasih 200, ada yang dikasih 300. Itu udah haknya Tuhan. Kita gak bisa ganggu-ganggu tuh haknya Tuhan. Kita gak bisa ngomong gini nih sama Tuhan. Tuhan, kok dia lebih berhasil daripada saya? Boleh gak Tuhan? Dia dibikin susah dikit. Siapa saudara mengatur-ngatur Tuhan? Tuhan yang lebih berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi, pagi ini, mari, apakah saudara dan saya di bawah pengaruh mamon, atau saudara benar-benar di bawah pengaruh Tuhan Yesus? Saudara yang bisa menentukan jawabannya sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Biarlah renungan pagi ini boleh merema dalam hidup kami, boleh mengubah cara pandang kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau Allah yang berkuasa sepenuh-penuhnya atas hidup kami. Engkau juga yang mencukupkan segala sesuatunya dalam hidup kami. Tuhan, kalau memang ada kesombongan dalam hidup kami, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi kami ini dan keseharian kami, kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.